Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pelajaran akidah akhlak. Anak-anak yang soleh dan solihah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dan perlu kalian ingat bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Adapun anak-anakku yang solih dan solihah, kita harus senantiasa mengenal, mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya, yaitu yang pertama, kitab Taurat, yang kedua, kitab Zabur, yang ketiga, kitab Injil, dan yang keempat, kitab Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini satu persatu. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang berisikan tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat juga menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah, serta doa-doa. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil berbahasa Yunani. Dalam bahasa Arab disebut juga Al-Bisyarah, yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang berisikan tentang ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat pada kitab-kitab sebelumnya atau ajaran dari kitab-kitab sebelumnya, mengajarkan kaumnya hidup sederhana serta zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kitab Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan, sedangkan menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Al-Qur'an berbahasa Arab, berisikan pokok-pokok keyakinan atau syariat dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah, membahas akidah, ibadah, penciptaan manusia. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW
dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi muslim dan muslimah, orang-orang yang beriman, agar senantiasa selamat di dunia maupun di akhirat. Dan bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, itu akan bernilai ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul jadi petunjuk bagi umat masing-masing. Namun, setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya: 1. Meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab lainnya yang masih asli. Yang ketiga, mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia semakin tertata, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang pada kita dan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengetahui agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitabnya. Yang terakhir, supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu video pembelajarannya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.